Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya TKSK Update. Dan tentunya masih tetap dalam berita-berita seputaran bantuan sosial. Baiklah para sobat YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini dalam rangka menjawab pertanyaan dari para sobat YouTube di beberapa waktu yang lalu, yang mana banyak bertanya dari sobat YouTube, Mas, apakah kalau tidak divaksin maka bantuannya akan dicabut, maka bantuannya akan diberhentikan, maka bantuannya akan dinonaktifkan? Nah, di session video saya kali ini saya akan membahasnya dan menjawabnya para sobat YouTube. Maka jangan skip video ini, tonton sampai selesai agar sobat YouTube tidak gagal paham, tidak salah paham, dan informasi yang saya sampaikan bisa terserap dengan utuh dan baik. Baiklah para sobat YouTube semuanya, untuk Anda yang baru ketemu dan baru gabung dengan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Tentunya saya mohon bantuannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, share, and comment. Dan tentunya jangan lupa silakan di subscribe channelnya, nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat YouTube semuanya bisa menerima notifikasi dari video-video saya yang terbaru dan terupdate. Baiklah para sobat YouTube semuanya, untuk menyingkat waktu, apakah benar jikalau KPM tidak vaksin atau tidak mengikuti vaksinasi, bantuannya akan dicabut atau diberhentikan? Nah, baiklah sobat YouTube, sesuai dengan salinan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, di dalam peraturan presiden tersebut telah dimuat para sobat YouTube bahwasannya, langsung pada poinnya saja, itu pada pasal 13A ayat pertama, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. 2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksin COVID-19. Ayat 3, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Nah, yang terpenting pada ayat keempat ini, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. B. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau C. Denda. Ayat 5. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu. Selanjutnya pasal 13B, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal penanggulangan
penyebaran COVID-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13A ayat 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Jadi para sobat YouTube, itu tadi sudah saya bacakan poin daripada salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona. Jadi pada garis besarnya bahwa memang benar dalam Peraturan Presiden ini dimaksud bahwa jika orang yang sudah ditetapkan sebagai daftar penerima vaksinasi dan ternyata orang tersebut tidak mengikuti vaksin, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Kalau yang menerima bantuan bisa dicabut bantuannya atau dihentikan. Terus orang yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan juga bisa tidak dilayani akibat dari perbuatannya yang tidak mau vaksinasi. Dan yang terakhir bisa didenda. Tentunya juga bisa dikenakan hukuman atas penyebaran penyakit menular. Nah, namun hal itu dapat terkecualikan sesuai dengan pasal 13A ayat 3 yang mana sudah saya sebutkan tadi, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi sasaran penerima vaksin yang telah ditetapkan tadi yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19. Indikasi tersebut banyak ya para sobat YouTube. Mungkin saja orang yang akan divaksinasi itu ternyata menderita penyakit bawaan atau penyakit yang sudah diderita sebelum dilakukannya vaksin, seperti mungkin yang bersangkutan menderita gagal ginjal, yang bersangkutan menderita hipertensi, darah tinggi ya, yang bersangkutan menderita gagal jantung. Nah, ini menderita penyakit jantung. Ini juga tidak bisa dilakukan vaksinasi. Terus mungkin yang bersangkutan sedang hamil. Ini juga tidak bisa dilakukan vaksinasi. Tapi saran saya bahwa kalau memang sobat YouTube tidak ada halangan sesuai dengan indikasi yang dilarang untuk mendapatkan vaksin, itu ya kenapa tidak dilakukan vaksinasi? Ya, vaksin saja karena vaksin ini manfaatnya sangat banyak. Saya tidak punya kapasitas untuk menerangkan untuk seberapa besar apa dan bagaimana manfaatnya karena mungkin pengetahuan saya terbatas. Yang jelas vaksinasi itu manfaatnya sangat besar. Untuk itu kalau memang para sobat YouTube tidak ada halangan atau tidak memiliki indikasi yang tergolong dari orang yang tidak boleh divaksin, maka ya vaksin saja. Karena pada peraturannya sudah jelas bahwa kalau sudah ditetapkan dan tidak ada halangan ternyata tidak mau vaksin, maka bantuannya bisa dihentikan atau dicabut. Ya, jadi itu sobat YouTube ya, penjelasannya mungkin cukup jelas ya, bahwa kalau memang tidak ada halangan, vaksin saja, lakukan vaksin. Baiklah para sobat YouTube semuanya, terkait dengan informasi lebih lanjut mungkin sobat YouTube bisa menghubungi para petugas kesehatan untuk tanya lebih lanjut bagaimana tentang vaksin dan seterusnya. Tentunya sobat YouTube
harus patuh terhadap peraturan pemerintah yang ada. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab dari pertanyaan para sobat YouTube. Baiklah, salam dari saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semakin sukses ya para sobat YouTube. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.